Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscilia Mutiara Sari, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas dengan unit kerja SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Pada kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada pertanyaan pemantik 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya yakini, di antaranya: 1. Dalam pembelajaran, saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. 2. Saya meyakini dan percaya bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. 3. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. 4. Saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. 5. Saya sering marah kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. 6. Fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi. Hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. 7. Setelah lulus SMK, siswa dapat diterima bekerja sesuai program keahlian. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran. Yang pertama, saya memposisikan siswa sebagai subjek pendidikan yang memegang peran penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak berdasar budaya. Yang kedua, ternyata niat murid ke sekolah tidak sama. Ada yang ingin menggapai cita-citanya, ada juga yang mereka datang ke sekolah karena rutinitas semata, bahkan ada juga yang hanya sebatas untuk uang jajan atau mendapatkan teman pribadi. Guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid, menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia unggul. Ketiga, pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode pembelajaran, seperti apa yang mereka inginkan. Sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. 4. Pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai cara, model atau metode seperti cooperative learning, inquiry, discovery,
problem based learning maupun project based learning, serta menggunakan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet. 5. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran, maupun tubuhnya, agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Sebagai guru, saya harus memberikan keteladanan kepada siswa dalam hal sikap, penampilan, kemandirian, disiplin, gotong royong, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. 6. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Pertanyaan pemantik ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang pertama saya lakukan adalah berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping, maupun rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan, bersikap dan berpenampilan yang baik, mampu memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter, meliputi kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. 2. Menumbuh kembangkan, membiasakan, dan memudayakan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak, dan terakhir, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. 3. Untuk mengetahui karakteristik siswa, saya akan melakukan asesmen diagnosis mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajar siswa. 4. Mengadakan matrikulasi untuk mata pelajaran dasar seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA untuk memfasilitasi peserta didik agar mengokohkan kemampuan dasar peserta didik. 5. Mengembangkan kurikulum pondok pesantren karena peserta didik yang belajar di sekolah tidak hanya bertujuan untuk menimba ilmu sesuai program keahlian yang telah dipilih, namun juga memperdalam ilmu keagamaan. Banyak peserta didik dari lain daerah yang berminat sekolah di SMK kami karena terdapat pondok pesantren, sehingga besar harapan mereka dan orang tua untuk melanjutkan ilmu agama yang telah didapat pada jenjang SMP maupun MTS. 6. Dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengarahkan anak mengembangkan potensi dirinya dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam. Siswa juga akan lebih sering diajak berkomunikasi tentang keinginannya dalam pembelajaran, hambatan yang ditemui, dan mendiskusikan cara mengatasi hambatan tersebut demi tercapainya merdeka belajar. 7. Mewujudkan atau merintis kelas prestasi untuk mewadahi siswa dari berbagai program keahlian yang memiliki bakat lebih dalam bidang akademik maupun non-akademik seperti olahraga dan seni. 8. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 9. Mengembangkan kegiatan untuk membangun jiwa entrepreneurship agar peserta didik dapat bersaing di era 4.0. Demikian kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.